ini ketika Bapak investasikan, Pak Dirut, ini kan uang berarti uang milik nasabah orang banyak. Apakah sudah mendapat persetujuan nasabah? Ada tidak dasar hukumnya ini, Pak? Tidak, bahwa negara kita, Taspen, tidak punya kemampuan lagi untuk membayar pensiun bagi saran masukan dari masyarakat, dan yang kedua dari saya sendiri ketika melihat paparan Bapak. Pertama begini Pak, mengenai kinerja Taspen dalam pelayanan masyarakat. Ada permintaan ketika saya kunjungan dan reses, masyarakat ini berharap Pak Taspen ini harus lebih dekat menjangkau nasabah Pak, konsumennya gitu. Misalnya, jika banyak nasabah asuransi Taspen di Pemda-Pemda, harusnya Taspen itu membuat kantor unit terkecilnya Pak, atau kantor mobile yang bergerak, gitu. Ada mobil yang bisa bergerak harian Pak, yang per hari nasabah itu bisa datang mengajukan klaim atau permasalahannya. Karena ini kan Bapak, kita jasa ya Pak, Taspen ini jasa nyimpan, orang-orang nyimpan asuransi. Yang kedua Pak, masukan masyarakat itu, pelayanan di Taspen ini tidak boleh memakan waktu lama Pak, dan berbelit-belit, bertele-tele. Jadi penyampaian masyarakat ini, direksi dan jajaran di atas ini harus menyiapkan sumber daya manusia, tenaga CS, customer service-nya Pak, yang sudah dibekali ilmu hubungan masyarakat Pak, yang paham pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan asal meletakkan CS itu di depan, di bagian pelayanan, yang tidak paham psikologis masyarakat, yang ya ada yang kesal, ada yang marah, ada yang berkeluh kesah. Itulah resikonya gitu Pak. Yang ketiga, klaim-klaim polis nasabah Taspen Pak, agar segera diproses dan cepat direalisasikan secepatnya. Secepat mereka membayar polisnya Pak gitu ke Taspen. Jangan seperti banyak kejadian-kejadian yang lalu Pak, yang mana perusahaan asuransi itu ingkar janji Pak, sehingga banyak keluhan-keluhan tentang perusahaan asuransi gitu. Jadi ketidakpercayaan itu jangan sampai terjadi di perusahaan Taspen Asuransi Indonesia ini, milik pemerintah gitu. Itu yang pendapat masukan pertama Pak dari masyarakat yang sampaikan ke saya. Kemudian yang kedua, ini pendapat penyampaian dari saya ketika saya diberikan paparan buku ini atau PDF yang kemarin ke saya gitu. Saya ingin bertanya Pak Kosasi. Saya pertama ini kalau melihat kinerjanya Taspen di paparannya Bapak ini di buku, jika dilihat contohnya aset yang dikelola Taspen ini terus tumbuh, tadi Bapak bilang juga seperti itu. Dari 231, 263, 287, dan terakhir tahun ini 306 triliun. Artinya baik Pak, tumbuh, kita apresiasi gitu. Ini artinya kinerjanya baik. Tapi di halaman berikutnya saya ingin bertanya Pak, aset yang Bapak sebut ini yang dikelola Taspen ini kan tumbuh sampai 2021 ini 306 triliun. Maksudnya ini tumbuh seperti apa Pak Dirut gitu? Kinerja ini tumbuhnya bagaimana gitu? Kemudian Taspen ini kan Bapak paparkan di sini membukukan laba positif di krisis kita 2021 sampai dapat 377 miliar. Ini kan baik, bagus ya Pak, tumbuh dia walaupun krisis. Nah, yang saya mau nanya, aset yang dikelola ini Pak, aset apa gitu? Ini kan masih Bapak cerita aset ini, yang dikelola ini seperti apa sampai bisa menghasilkan 377 miliar.
Dan yang saya mau nanya lagi Pak, ini kan ada perbedaan jauh yang terjal. Bapak lihat kan, tahun 2020 ini kan pendapatannya 731 miliar Pak, Taspen, tinggi Pak. Tahu-tahu di 2021 ini anjlok Pak, menjadi 377, walaupun tetap tumbuh kan itu. Kenapa berbeda jauh sekali Pak? 50% sendiri nih turunnya gitu. Yang di 2020 ini kan 700 miliar. 2001 tinggal 300-an miliar. Separuh sendiri hilangnya. Apakah ini tidak salah pembukuan Pak? Laporan laba ruginya Direktur Keuangan Bapak itu? Atau salah masukkan angka atau gimana ini? Ini mohon penjelasan Pak Dirut gitu. Dan yang halaman berikut Pak, ini halaman 7. Ini investasi Bapak bilang Taspen ini dikelola secara transparan ini Pak, akuntabel, oke. Bagus Pak. Yang bentuk investasi Taspen ini apa saja Pak? Dan di mana saja ini? Ini harus dijelaskan Pak. Jangan nanti seperti Jiwasraya dan Asabri Pak. Investnya diletakkan kepada milik yang Beni Cokro itu, lalu disetting sebentar, jatuh harga sahamnya, habislah investasinya Pak, si Jiwasraya tadi sama Asabri, dan habis uang nasabah, negara juga yang membayar lagi seperti sekarang Pak, ditalangi. Ini harus jelas Pak, Bapak jelaskan supaya kita pahit cerita di sini Pak. Nggak apa-apa daripada nanti ribut di belakang, Bapak jadi bermasalah gitu. Dan yang terakhir Pak, Taspen dalam hal ini kan Pak Dirut menginvestasikan, ada ini di paparan Bapak, uang premi nasabah ini ke obligasi 59% suku, ke deposito 8%. Reksadana juga 8%, saham 4,6%. Nah, yang saya ingin tanya sekali lagi Pak, ini ketika Bapak investasikan Pak Dirut, ini kan uang berarti uang milik nasabah orang banyak. Apakah sudah mendapat persetujuan nasabah? Ada tidak dasar hukumnya ini Pak? Uang nasabah rakyat ini diinvestasikan walau rakyat tidak tahu gitu kemana itu. Tadi kan ini ada Bapak ke obligasi suku deposito. Ada nggak dasar hukumnya supaya Bapak aman juga ke belakang? Kalau nggak ini bisa loh Pak, yang rakyat yang pinter bisa mereka bilang loh, kok dimasukkan ke deposito uang kami, kok buat suku gitu kan? Siapa yang mewakili rakyat ini? Gitu? Institusinya apakah hanya kami DPR atau yang ada aturan hukum Bapak ketika menarik nasabah itu? Gitu. Itu saja Pak Dirut dan jajaran, mohon dijawab lisan dan tertulis. Dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. Jadi kami mengelola dana tabungan pensiun dan pegawai negeri. Tapi kami sebagai pengelola. Dari 300 triliun yang ada, itu 100 triliun lebih kami kelola dalam bentuk tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Itu 3 hal yang sifatnya asuransi. Di mana kalau tabungan hari tua itu sebagian sangat besar masih berasal dari iuran peserta. Ibu Rika betul sekali, Bu Doktor. Dan begitu juga dengan kalau dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu dari iuran pemerintah, karena itu asuransi yang datangnya dari pemerintah. Kemudian kalau untuk akumulasi iuran pensiun, yang pembayaran pensiun setiap bulan, itu ya iuran dari peserta yang dikumpulkan itu kami kelola, tetapi dititipkan kepada kami, tidak masuk laba rugi kami, Bapak dan Ibu. Karena itu kalau ditanya kok uangnya 300 triliun tapi labanya kecil, itu ada beberapa hal. Beberapa dari Bapak dan Ibu menanyakan hal itu. Yang pertama itu adalah satu, yang hampir 200 triliun dari dana titipan pemerintah itu kami hanya mengelola dan tidak masuk laba rugi kami. Hasil kelolaannya kami kembalikan ke pemerintah, dan pemerintah juga tidak membayar
dari situ, tapi membayar dari APBN melalui skema PSU Go. Jadi yang dibayarkan pemerintah tiap bulan dengan akumulasi iuran pensiun yang dikumpulkan dan dibayar dan dititipkan kepada kami itu sumbernya berbeda dari yang dibayarkan dengan yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan ada, kami laporkan secara bulanan. Setiap akhir tahun kami kembalikan ke pemerintah, setiap awal tahun dititipkan lagi kepada kami. Jadi itu duitnya berkembang terus, Bu. Tidak pernah berkurang. Uang peserta. Pimpinan sedikit. Saya mau negasin aja Pak Kosasi. Siap. 200 triliun itu dikelola pemerintah ya? Dikelola Taspen, Pak. Kami mengelola, Pak. Yang mengelola. Yang 100 triliun? Yang 100 triliun itu enggak, 300 triliun semuanya kami kelola, Pak. Cuma programnya beda, Pak. Yang pertama itu namanya program akumulasi iuran pensiun. Akumulasi iuran pensiun itu adalah akumulasi iuran peserta yang untuk pensiun bulanan. Tapi dibayarnya uang pensiun tidak dari situ, tapi dari APBN lewat skema PSU Go. Kemudian yang satu lagi tabungan hari tua, itu yang kami kelola dan kami bayarkan. Jadi kalau tabungan hari tua itu istilah swastanya pesangon, Pak. Jadi pegawai negeri sipil itu dapat pembayaran 2 kali, yang bulanan dan yang pesangon. Yang pesangon akhir masa bakti, ya akhir masa jabatan atau di batas usia pensiun dia mendapatkan pesangon. Itu adalah hak dia yang kami kelola dan kami yang bayarkan itu, Pak. Jadi yang pesangonnya dari kami. Nah, itu untuk yang terbesar 186 hampir 200 triliun sampai dengan sekitar 100 triliun uang dari THT itu dua-duanya iuran peserta. Kalau untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu dari pemerintah. Jadi betul. Kemudian pertanyaannya Mohon maaf, Pak. Ya, Ketua. silakan. Itu yang 200 triliun itu uangnya ada itu? Ada itu diaudit oleh Bukan hanya catatan aja pulang enggak, pergi gitu. itu ada uangnya, Pak. Dan itu instrumennya dibatasi oleh peraturan Menteri Keuangan. Ada di rekening Taspen dan di rekening Kas Negara juga. Kalau setiap kali kembalikan kan kita masukin Kas Negara, Pak, ya. Jadi kalau di sini mungkin di halaman bukan. Ini aturan yang mendasari investasi kami itu di halaman 10, di halaman 12, dasar hukum pengelolaan investasi Taspen, itu PMK nomor 52, itu khusus mengatur yang iuran pensiun, yang dititipkan kepada kami. Yang PMK nomor 66, itu mengatur yang tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Karena menurut pemerintah yang THT, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu sifatnya lebih mirip asuransi, jadi dapatnya 1 kali. Pada waktu dia batas usia pensiun, atau dia meninggal, atau amit-amit kecelakaan kerja, maka dia dapat itu. Tapi kalau yang akumulasi iuran pensiun itu program khusus, semuanya programnya milik pemerintah, Kementerian Keuangan, kami pengelola. Tapi yang masuk ke dalam buku kami itu hanya yang 100, yang 200 enggak. Jadi itu sebabnya kenapa labanya kelihatan lebih kecil daripada uang yang diinvestasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sifatnya asuransi, kami juga menanggung cadangan yang harus dibukukan. Jadi kalau misalnya investasinya oke enggak? Investasinya 9,59% rata-rata itu tinggi sekali, Pak. Kalau BPJS TK tadi disampaikan oleh Pak siapa tadi yang bilang 9,35, maka kami 9,59 rata-rata itu di atas BPJS TK. Dan kalau dilihat grafiknya memang beda tipis tuh, kami di atas BPJS TK secara konsisten.